Halo, selamat datang di Serangkai Saca bareng kawan biasa. Dan kali ini kita ada di segmen Serangkai Opini, atau lebih tepatnya mungkin aku akan marah-marah karena aku akan ngedumelin soal sebuah aplikasi yang dipakai di pemilu 2024, dan ini adalah sistem atau aplikasi paling gak guna atau paling sampah lah bisa dikatakan di pemilu kali ini. Dan ini adalah Sirekap buat kalian yang masih ngebelain aplikasi ini dan kalian ternyata bukan Sirekap atau bukan anggota KPPS. Just shut up your mouth. Dan ini adalah intro dari Serangkai Saca Channel. Nah, kali ini ya seperti tadi aku udah bilang ya, aku udah kesel banget soal sama satu aplikasi ini. Bahkan komen aku di postingan IG-nya KPU RI itu banyak banget yang nge-reply dan banyak banget yang like. Aku cuma nulis aplikasi sampah doang, yang walaupun di situ masih ada orang yang ngebelain. Ya aku balas aja gitu, emang kamu Sirekap deh, kamu pakai aplikasi ini gitu, dan apakah kamu yang gunain? Enggak ya. Aku udah ngerasain banget gimana stresnya pakai aplikasi ini, dan ini aku akan ceritain dari awal runtutannya seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin aku kasih informasi terlebih dahulu. Jadi Sirekap ini adalah satu aplikasi baru yang baru digunakan di pemilu 2024, karena di 2019 itu pakainya Situng, aplikasi hitung gitu, yang aku nggak ikut, jadi aku nggak tahu, yang katanya juga bermasalah. Dan kali ini kejadian lagi di 2024 pakai Sirekap. Ini ada aplikasi baru yang digunakan, yang rencananya itu adalah membantu KPU dalam merekapitulasi data. Walaupun harusnya hitungan asli itu kan hitungan manual, tapi KPU sendiri banyak banget statement yang menyatakan bahwasannya Sirekap ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam rekapitulasi hasil pemilu di 2024. Artinya harusnya Sirekap ini punya peran penting dalam hitungan real count atau real count dari KPU itu sendiri gitu. Dan perlu kalian tahu bahwa Sirekap itu ada Sirekap mobile dan Sirekap website ya. Kalau mobile itu dipegang KPPS, yang mana ini yang aku pegang. Yang kedua ada Sirekap web, itu yang megang ada tingkatnya kalau nggak salah kecamatan atau kabupaten gitu, yang melakukan rekapitulasi terkait data itu, dan juga pastinya dari pihak KPU-nya sendiri yang melakukan perhitungan dan scanning dari data Sirekap. Nah, sebelum itu nih, aku tuh udah waktu istilahnya ada Sirekap ini udah punya bad feeling banget itu di pelatihan yang pertama itu. Yang jadi kita kan dilantik tanggal 25 Januari ya, KPPS itu kan kurang lebih di tanggal 25 Januari itu dilakukan pelantikan, kemudian 3 hari selanjutnya kita udah ditunjukkan ada yang jadi Sirekap. Jadi di tim satu TPS itu kan ada 7 KPPS, dan itu biasanya ada 2 yang ditunjuk sebagai Sirekap. Kalau 2 ini sebenarnya bukan saling bantu ya, dalam artian kalau Sirekap yang pertama itu terjadi error atau gagal, baru di backup oleh Sirekap 2 gitu. Yang mana di pelatihan pertama itu kan kita udah dapat email, intinya ya proses pendaftarannya lancar lah ya, intinya ada email dari KPU, kita bisa login segala macam gitu. Nah, permasalahan pertama adalah di latihan pertama, ini masih latihan nih ya, ini latihan itu kurang lebih masih lama deh, hamin 2 mingguan sebelum itu ya, hamin 2 mingguan. Itu permasalahan pertama ya, tentu aja gitu, untuk masuk ke aplikasinya itu susah banget gitu, karena aku udah punya feeling bahwasanya ini masih latihan. Yang gunain tentu banyak juga, karena kan banyak KPPS yang di istilahnya TPS lain atau wilayah lain juga ikut latihan, dan pastinya yang gunain akan serentak gitu. Ini bukan hari H ya, ini belum hari H. Kalau hari H udah pasti serentak banget, tapi maksudnya masa latihan ini juga pasti yang gunain banyak gitu, karena semua orang juga akan mengakses itu untuk melakukan checking ataupun latihan gimana penggunaannya. Itu satu, untuk masuk aplikasi aja itu susah. Sering banyak banget yang istilahnya dapat verifikasi untuk loginnya aja itu lama gitu. Jadi kayak ada orang yang udah nulis emailnya bener, nulis passwordnya udah bener, nggak bisa login gitu. Untuk verifikasi itu udah langsung, aduh ini bakalan berhasil nggak ya ini aplikasi gitu. Itu untuk verifikasi awal doang, itu baru habis login, ganti email, ganti sandi, habis itu mau masuk aja nggak bisa gitu. Itu banyak banget yang kejadian seperti itu gitu. Terus ada yang sampai berhari-hari, kok berhari-hari nggak bisa gitu kan. Kalau nggak salah tuh ada servernya itu ada banyak. Kalau waktu latihan itu kalau nggak salah namanya itu Nasional 1 dan Nasional 2 gitu. Nah itu sering banget habis kita login Nasional 1 terus tiba-tiba ke logout sendiri gitu, dan kita harus ganti ke Nasional 2, yang mana proses datanya yang sudah kita coba pas di latihan. Misalnya kita latihan dari gambar C plano, kan kita sebenarnya dapat C plano yang gede ya, C plano yang buat latihan itu kan kita dipakai buat ngefoto. Itu
udah kesimpan nih, terus tiba-tiba ke logout sendiri. Habis ke logout mau login lagi, kita nggak bisa login di server yang sama. Jadi yang nasional 1 kemudian mau pindah ke mau tetap di nasional 1 nggak bisa, harus ke nasional 2. Otomatis data yang sudah kita ke foto itu harus ngulang lagi dari awal. Itu udah yang jadi masalah pertama banget gitu. Masalah yang kedua adalah ketika kita sudah masuk di halaman Sirekap ini, satu halamannya lemot parah. Jadi kalau kalian pencet menu ataupun tanda option, biasanya kan di menunya Sirekap itu ada tanda optionnya. Itu kalau udah pencet menu terus mau balik lagi itu lama gitu. Jadi maksudku itu cuman pencet menu doang gitu. Menu yang mana itu sebenarnya hanya pengaturan. Jadi ini istilahnya kan ada, di sini ada kode TPS dan lain-lain. Ini ada bagian menu. Itu kalau kita masuk terus kita mau kembali lagi itu lama prosesnya, itu waktu latihan tuh. Nah itu yang jadi kayak apa nih, ini aplikasi mau dipakai di nasional tapi sistemnya aja atau dari aplikasinya itu masih banyak banget istilah kayak bug lah, aku bisa katakan bug ya, karena emang selama itu gitu prosesnya gitu untuk ngefoto untuk dan lain-lain gitu. Terus masalah berikutnya adalah waktu kita uji coba itu kan seharusnya itu kita harus online buat ngefoto hasil C-Plano, terus hasilnya itu ke online, terus ke proses. Pas diproses itu kan nanti bisa kita koreksi. Nah masalah yang pertama ada waktu habis online di foto itu gambar ke prosesnya itu lama banget. Itu waktu itu aku sempat waktu latihan, jadi setelah C-Plano kita klik terus kan kita nungguin tuh karena kita harus ngerevisi ya, ngecek nilainya ini benar apa enggak. Ini kan ada hitung-hitungannya. Itu ngeproses gambarnya aja itu aku pernah hitung sampai 15 menit dan itu nggak selesai juga. Kalau biasanya halaman pertama gampang, tapi masuk ke halaman 2 itu prosesnya lama banget, bisa sampai 10-15 menit dan itu kadang juga gagal. Kalau gagal harus diulangi dari awal lagi dan itu akhirnya apa? Akhirnya kita lebih memilih opsi offline. Jadi HP kita mode pesawat, kita foto itu lebih cepat gitu karena habis foto gambarnya langsung ke proses, kita langsung bisa ngedit. Cuman ya kekurangannya itu biasanya angka yang ada di sini itu semuanya kedeteksi 0. Jadi kita harus ngisi manual-manual. Tapi itu better daripada kita harus nungguin lama banget. Satu gambar saja kita harus nunggu sampai 10-15 menit dan itu masih belum tentu berhasil juga gitu. Jadi makanya aneh kan, sistem yang harusnya kita itu online tapi lebih lancar dengan cara offline gitu. Dan itu pun juga statement dari atasan kita, KPPS atasnya PPS atasnya PPK atasnya ada istilah KPU lah, KPU Jawa Tengah ya. Kalau aku kan di Jawa Tengah gitu, itu juga instruksinya mintanya online terus gitu. Sedangkan kita coba online itu nggak ada satupun KPPS Sirekap di TPS desaku ya, itu yang berhasil gitu untuk menyelesaikan semuanya sistem secara online. Jadi kalau presiden nggak malah, presiden cuma 3 halaman. Bayangin kayak DPRD itu sampai 20 halaman, itu harus online, satu gambar aja ngeprosesnya bisa sampai 15 menit lebih. Itu satu gambar loh, 15 menit kali 20 gambar, itu juga belum tentu berhasil. Itu juga nanti pembacaannya belum tentu benar. Ini yang benar-benar aku nggak habis pikir gitu untuk sebuah aplikasi yang akan digunakan di pemilu, tapi kok masih uji coba sistemnya bobrok kayak gini gitu. Dan itu latihan pertama ya. Latihan kedua kalau nggak salah Poman hamin 1 mingguan apa ya, itu hamin 1 minggu masalahnya juga masih sama kayak gitu. Kemudian habis itu kan kalau nggak salah itu versi 2.3. Nah kemudian ada muncul lagi versi 2.4 dan itu kalau nggak salah hamin 3 dari pemilu. Itu kan diupdate 2.4, kita disuruh nyoba lagi dan nggak ada perubahan, malah info-info dan juga pas kita latihan ini malah ada yang lebih jelek lagi, apa yaitu halaman kedua presiden itu kan halaman pertama rekap data-data lah ya, halaman kedua itu kan hasil perolehan suara. Itu kalau misalkan sistemnya itu salah ngebaca angkanya, misalkan perolehan 01 itu 50, perolehan 02 75, perolehan 03 misalkan 50 juga, itu misalkan nanti kebacanya salah, itu nggak bisa dibenerin. Itu menurut aku adalah sistem paling nggak jelas gitu yang dipakai gitu. Kenapa kita nggak bisa ngebenerin sebagai anggota Sirekap gitu kan, sudah ada bukti ininya. Jadi kalau di latihan sebelumnya itu kita masih bisa tuh benerin angkanya. Oh ini salah, ini bisa misalkan 50 kebacanya 75, kita masih bisa benerin. Tapi kok di Hamin 3 waktu update 2.4 malah nggak bisa dibenerin. Jadi kalau angka 75 ternyata kedeteknya 130, ya udah 130. Cuman dikasih opsi, jadi kalian bisa pencet nanti tanda silang,
Tapi itu nggak bisa dibenerin, cuman nanti di hasil akhirnya itu nanti ada tanda kalau misalkan angka itu tidak sesuai dengan angka pendataan. Menurut aku itu adalah pilihan paling bodoh gitu yang digunakan oleh pengembang ataupun entah dari KPU entah apa yang memberikan instruksi, itu nggak bisa diganti. Menurut aku kalau misalkan memang mau menghindari kecurangan itu untuk nggak bisa diganti ataupun angkanya dilebih-lebihkan atau dikurangi, ya udah. Caranya di aplikasi itu tetap bisa diganti, jadi angkanya itu misalkan pas kebaca nggak sesuai itu bisa diganti, tapi tetap dikasih tanda. Jadi daripada ngasih opsi cuman bisa dikasih tanda tapi angkanya itu tidak sesuai dengan rekapannya, ya lebih baik itu bisa diganti tapi di akhir tetap dikasih tanda. Jadi entah itu KPU, entah itu pusat yang memeriksa, sama-sama bisa ngelihat, oh ini ada tandanya nih, berarti harus dicek ulang lagi apakah angkanya sesuai. Daripada seperti ini udah nggak bisa diganti cuman dikasih tanda, yang mending lebih baik bisa diganti dan dikasih tanda, itu kan better ya. Makanya ini keputusan terbodoh yang menurut aku yang dilakukan oleh pengembang ataupun yang memberikan arahan kepada pengembang si rekap ini, yang menginstruksikan kalau angkanya nggak boleh diganti gitu. Jadi aneh aja gitu, kita sebagai Sirekap kan kalau mau validasi, jadi aku aja sampai nge-WA teman Sirekapku kan TPS 2 Sirekap ya, aku WA kamu kalau misalkan nanti ngefoto ternyata nilai angkanya itu nggak sesuai, jangan kamu kunci, udah kamu screenshot aja, kamu laporin ke PPS, aku bilang gitu. Dan ya ternyata dari arahan PPS PPK atasnya lagi juga ya udah, kalau misalnya nggak bisa diganti cuma dikasih tanda bintang itu aja gitu. Jadi tanda silang kalau misalkan datanya itu salah. Itu menurutku udah, ya ini kesalahannya bukan kesalahan PPS atau PPK, ini kesalahannya udah kesalahan yang bikin sistem ataupun yang di paling puncak menurut aku ya, aku bilang KPU RI gitu, yang menurut aku sistem Sirekap ini benar-benar sistem termentah gitu yang pernah aku jumpai gitu, khususnya aku di pemilu 2024 ini. Itu masalah masih latihan, masih H-3. Aku masih berharap oke lah H-3 masih bisa dibenerin. Bahkan sampai H-1 Sirekap ini udah nggak ada update lagi. Menurut aku seingatku udah nggak ada update lagi dari 2.41, dan masalah-masalah yang ada itu makin berat. Jadi kalau kalian searching di X atau Twitter, itu banyak banget yang komplain sama Sirekap. Bahkan sampai H-3 kita nggak bisa menyelesaikan rekapitulasi melalui Sirekap dengan sistem online. Jadi waktu itu aku latihan semuanya aku pakai offline kecuali waktu kunci dan unggah data. Itu sebenarnya juga nggak disarankan karena sarannya online terus ya gimana, tapi H-3 mau online aja sampai 1 gambar 15 menit itu nggak selesai gitu. Jadi itu di rumah yang ada hotspot ya, ada wifi ya, tapi kalau nanti ternyata di lapangan misalkan sinyalnya susah, itu aku masih hitungannya masih daerah perkotaan lah, walaupun nggak kota-kota banget. Gimana kalau untuk orang-orang yang di daerah pegunungan gitu, kayak misal nggak usah ngomongin Papua ya, misalkan daerah Kabupaten Batang tapi daerah-daerah yang agak pelosok, wah itu kenapa mereka nggak berpikir sampai ke arah sana gitu untuk nyiptain sistem seperti ini, server-server seperti ini gitu. Dan mari kita masuk ke hari H. Ini adalah momen terkocak, momen terbodoh, terkoplak yang dialami oleh semua anggota KPPS, khususnya Sirekap ya. Di hari H, luar biasanya, kita nggak bisa login. Bayangin, kita mau kerja, kita nggak bisa login ke aplikasi Sirekap. Karena kenapa? Servernya itu down. Jadi jam 12, sekitar jam 2, itu kan, jadi normalnya kita itu dikasih informasi kalau misalkan perhitungan presiden udah selesai, kita dikasih waktu 30 menit untuk Sirekap. Nanti lanjut perhitungan DPD dari DPR dulu, DPR, nanti DPR selesai Sirekap. Nanti habis itu baru lanjut DPD. Jadi Sirekapnya itu langsung dilakuin setiap perhitungan itu selesai. Itu aja aku udah ngebayangin, wah ini pasti nggak bisa. Kita cuma dikasih waktu 30 menit untuk Sirekap, setiap perhitungan baru lanjut ke perhitungan berikutnya. Itu udah kebayang. Nah, waktu presiden itu selesai, aku mau lakuin rekapitulasi lewat Sirekap, itu login nggak bisa, bener-bener nggak bisa, servernya nggak bisa masuk, mau istilahnya mau autentifikasi atau mau masukin passwordnya nggak bisa, servernya bener-bener nggak masuk. Yang temanku yang udah bisa masuk. Jadi karena kebetulan temanku itu jam 12 dia udah nyoba login dan berhasil, jadi nggak perlu login lagi. Nah aku tuh udah nyoba login itu jam 10-an, jadi jam 1 itu tiba-tiba kereset harus login ulang. Nah masalahnya pas login ulang tuh nggak bisa. Itu semua Sirekap di desaku, di TPS desaku itu nggak ada yang bisa login.
bener-bener nggak ada yang bisa login, sampai akhirnya kita dapat instruksi di grup Sirekapnya Desaku kalau instruksi dari atas Sirekap lagi down. Ini kan satu ya, masalahnya adalah kok bisa gitu aplikasi mau digunakan untuk pemilu yang harusnya udah tahu jumlah TPS-nya berapa, pengguna Sirekap itu berapa, hari H servernya down. Ini kan apakah servernya kurang mahal atau seperti apa? Ya istilah buat kalian yang paham IT, kalian lebih paham lah. Tapi menurut aku ini sampah banget. Bahkan servernya Kawal Pemilu jauh lebih bagus daripada Sirekap ya. Kawal Pemilu ya, walaupun mereka akhirnya budgetingnya lebih gede lagi. Ya menurut aku ya harusnya, karena ini dana APBN kan, dana untuk server harusnya juga digedein gitu. Karena ini benar-benar akan digunakan oleh anggota KPPS dalam satu waktu gitu. Dan ya seperti bayanganku gitu, waktu latihan aja servernya udah jelek, apalagi pas hari H bener-bener nggak bisa login. Akhirnya kita dapat instruksi apa? Udah Sirekap nggak usah dihirauin, lanjutin kerjaan aja. Sirekap nggak usah dipikirin. Ya udah dong, kita tenang, ya udahlah. Kita akhirnya satu desa kompak tuh, KPPS yang megang Sirekap. Udah Sirekap nggak usah dipikirin, kita lanjut aja hitung-hitungan. Akhirnya Sirekap nggak kita peduliin, bener-bener nggak kita peduliin. Aku pun walaupun udah dapat instruksi kayak gitu, aku masih coba tuh untuk login Sirekap dan tetap nggak bisa sampai jam, kalau nggak salah jam 10 malam, jam 10 apa jam 11 malam gitu. Dapat informasi server Sirekap udah bisa di login, kita disuruh nyoba lagi. Ini aku kesel banget gitu, karena di instruksi awal kita udah diinstruksiin, udah nggak usah dipikirin, tiba-tiba jam 11 malam itu kita instruksi lagi untuk nyoba lagi untuk Sirekap itu, yang kebetulan aku nyoba dan itu berhasil. Tapi aku cuman bisa nyelesain verifikasi 2, Presiden dan DPD. Itu yang dikit ya, karena Presiden DPD kan cuma 3 lembar masing-masing ya. Kalau DPR kan sama DPRD 20 lembar. Itu aku nyoba, berhasil, walaupun sekali lagi aku nggak pakai online ya. Aku tetap semuanya offline. Waktu ngefoto, waktu ngedata itu offline semua. Itu berhasil tuh 2 gitu. Tapi waktu mau ke DPR itu bener-bener nyita waktu, karena waktunya itu udah jam 11, jam 12 malam, kita harus nyelesain semuanya, ada DPR. Karena kan kalau misal dari awal udah bener kan kita bisa nyicil ya, sore-sore waktu break kita bisa nyicil gitu. Tapi ini udah jam 11 malam, 12 malam, kita suruh ngerekap semuanya. Akhirnya kembali lagi, servernya nggak bisa lagi, untuk beberapa TPS nggak bisa, dan akhirnya aku juga udah stres, udah pasrah, udah bodo amat sama Sirekap, udah nggak aku lanjutin, dan akhirnya dapat instruksi lagi, Sirekap down lagi gitu ya. Terus jam berapa ya, sekitar jam 1 apa jam 2 gitu. Iya sekitar jam 1 atau jam 2, tiba-tiba kita dapat instruksi lagi untuk apa coba? Untuk foto manual pakai HP, nggak pakai Sirekap. Kita disuruh foto manual pakai HP semua lembar-lembar, baik itu Presiden, DPD, DPR, DPRD. Maksudku dari awal kita udah tahu antisipasi ini bobrok gitu Sirekap, kenapa nggak istilah instruksi foto pakai HP ini dari awal aja gitu. Jadi maksudku biar itu udah nggak digulung-gulung, kita harus ngebuka lagi, foto lagi, ulang lagi, foto lagi. Sirekap yang awal udah jelek kita disuruh nyoba lagi, terus nggak bisa, suruh ninggalin, terus habis itu suruh nyoba lagi, itu gimana ya? Maksudku aku nggak, sekali lagi aku nggak nyalain PPS ya, aku juga nggak nyalain PPK ya. Menurut aku ini emang aplikasinya aja udah sampah dari awalnya gitu. Dan yang kerennya lagi ini tiba-tiba H plus istilahnya setelah itu kan hari Rabu ya, hari Kamis kita dapat instruksi foto-foto yang kita foto manual itu suruh ngupload. Jadi kita dikasih link drive, kita suruh upload di sana. Oke lah, kita upload, kirain udah kelar kan, oke, berarti cukup pakai foto manual aja nih direkap sama PPS dan PPK di kecamatan lah ya. Tiba-tiba H plus, masih H plus 1 atau H plus 2, kita dapat instruksi untuk foto yang kita ambil itu di print. Ya printnya A4 aja, print A4, terus kita foto manual pakai aplikasi Sirekap. Jadi Sirekap itu kan harusnya fotonya ada foto C plano, yang C plano gede banget itu. Tapi sekarang kita disuruh ngeprint jadi A4 kayak gini. Terus ini seolah-olah ya kita ngefoto C plano, jadi ini di foto manual, di foto-foto manual kayak gitu. Jadi menurutku ini itu aplikasi udah jelek, udah gagal, tapi masih dicoba untuk berhasil. Dan ya karena aku tahu laporannya ke pusat itu kan memang harus PDF dari hasil salinannya Sirekap kan. Jadi Sirekap itu kan output terakhirnya adalah ada dokumen PDF yang udah satu semuanya secara sistem gitu. Dan akhirnya ya ditolak juga gitu, foto yang manual dikirim di link drive itu ditolak
karena ya kita tetap harus kayaknya ditolak, kita harus ngefoto manual hasil print-printan dari C Plano, yang mana menurut aku ini kan juga sebenarnya syarat kecurangan juga gitu kalau hasil print-printan gitu. Karena yang namanya hasil itu harusnya dasarnya ada C Planonya ya. C Plano yang gede itu Sirekap tuh kan dasarnya harusnya ke situ gitu. Kalau ini kan sebenarnya akal-akalan aja gitu, akal-akalan untuk mensiasati sebuah program yang emang udah jelek tapi dicoba untuk berhasil gitu. Ya sampai sekarang kalau sekarang kalian buka Sirekap, ini menurut aku udah cepet banget karena udah nggak ada yang gunain kali ya. Jadi kalau kalian mau sistem online pun proses gambarnya cepet banget gitu, nggak ada semenit tuh udah langsung selesai. Jadi menurut aku kesalahan pertama Sirekap ada satu, secara server itu jelek parah, dua secara UI dan juga dari aplikasinya itu menurut aku lemot, itu juga entah ini yang bikin orang IT-nya atau seperti apa juga menurut aku jelek parah. Dan yang ketiga, kurang tersosialisasi aja cara pengisian C Plano. Menurut aku ini juga dari tadi kan aku nyalahin aplikasinya, tapi kali ini aku juga mau nyalahin dari para KPPS-nya juga. Maksudnya untuk KPPS yang sepertinya kurang dapat informasi cara pengisian yang benar dalam kolom digital C hasil ya. Karena aku masih ngelihat C hasil itu kan ada yang dia penulisannya penulisan digital, jadi kayak angka 8-nya harus kotak bentuknya kan ada titiknya. Ada yang ngisinya itu masih yang angka-angka biasa gitu loh, angka-angka yang kalian sering nulis kayak gitu. Jadi menurut aku itu juga akhirnya sistem nggak bisa ngebaca. Nah, tapi juga sistem ini menurut aku nggak bisa menyesuaikan cara kondisi penulisan secara umum gitu. Jadi ini kan kalau misalkan 0, kita itu disuruh kasih tanda silang atau X ya. Nah ini di sistem unik dan anehnya X ini kebaca 8. Makanya menurut aku yang bikin sistem ini, mereka tuh udah nyobainnya belum sih gitu. Maksudnya kok bisa tanda silang X kebacanya 8. Jadi misalkan XX7 ini kan sebenarnya nilainya 7 doang. Kalau di sistem kebacanya 887, itu kan penggelembungan suara yang luar biasa gitu. Terus sistem ini juga nggak bisa mengintegrasikan antara jumlah di lembar terakhir dengan jumlah di masing-masing lembarannya. Jadi di lembarannya itu kan ada perolehan tiap partai, misalnya perolehan tiap partai berapa, terus nanti di lembar terakhir ada jumlah surat suara sah itu berapa. Nah itu nggak bisa tuh terintegrasi. Jadi kayak angka di atas misalkan ada yang salah, terus di bawahnya itu jumlahnya salah, itu nggak bisa terintegrasi. Mereka hanya mengintegrasikannya satu lembarnya doang, dan menurut aku itu pengembangnya menurut aku kurang canggih sih ya, kurang canggih dalam bikin sistem-sistem perhitungannya ini. Jadi yang diintegrasikan cuman dalam satu lembarnya ini, padahal harusnya itu kan halaman terakhir itu bisa mencakup ke semua halaman lainnya. Kalau halaman terakhir totalnya 100, ya halaman lainnya nggak boleh lebih dari 100. Itu yang nggak bisa terbaca oleh Sirekap. Menurut aku itu ya sekali lagi ya, ini sampahnya Sirekap di situ gitu. Jadi sekali lagi buat KPU ataupun ya KPU lah, kayak KPU pusat, karena ini kan sistem dari pusat ya. Ya semoga ini menjadi pelajaran yang benar-benar berharga buat kalian gitu, dan buat Sirekap, KPPS. Aku mau mengucapkan semangat aja gitu ya. Mungkin sampai hari ini kita masih ada beberapa yang menjalankan tugas Sirekap. Kita masih harus ngefoto-foto hasil printan kita, hasil foto manual kita gitu. Jadi semangat. Ini baru yang di Sirekap pusat, bahkan di Sirekap Jakarta aja gagal gitu. Sirekap di Jakarta kan yang harusnya sinyalnya full segala macam, dekat dengan KPU pusat ya nggak berhasil gitu. Apalagi yang daerah-daerah. Buat KPU tolonglah ya dibenerin. Aku nggak mau nuduh kecurangan apapun buat KPU, tapi menurut aku ini adalah aplikasi ini sampah. Udah nggak bisa kalian bela, kalian mau bikin statement apapun, sebenarnya kalian cukup minta maaf aja kalau aplikasi ini emang udah nggak berhasil. Nggak usah ngasih pembelaan. Silakan kalian koreksi aja gitu dengan data yang ada. Ya udah balik aja ke perhitungan manual, C Planonya dilihat satu-satu gitu. Nggak usah ngandelin lagi Sirekap yang menurut aku akhirnya ini malah justru syarat akan kecurangan, karena kita harus ngefoto dari print-printan, bukan lagi C Plano yang udah resmi gitu. Jadi ya mungkin itu aja sedikit keluh kesah aku soal aplikasi bodoh ini yang menurut aku udah nggak bisa ketolongan lagi. Sampai ketemu di video berikutnya di Serangga Channel. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.